Assalamualaikum. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai, kita absen terlebih dahulu ya. Acungkan tangan sambil bilang hadir ya. Kalau tidak ada, apakah keterangannya izin, sakit atau apa ya? Oke, siap. Yang pertama, Nendi Ramdhani hadir ya. Kemudian Muhammad Ipa. Kemudian Maya ada? Sakit ya. Anwar Fadoli hadir ya. Anwar Fadoli ya. Julia Nisa hadir ya. Ailesi ada? Enggak ada Pak, Izin ya. Munadia Latifatul Azkia hadir. Sepia hadir. Hilman Al Asfahani oke. M Haris Ridho hadir ya. Sopyan hadir? Gak ada ya. Ada keterangan? Tidak ada ya. Oke. Husnu Sidkia Nadila Muhammad Robi Abdurrahman oke ya, kita mulai saja pelajaran. Oke, terima kasih banyak kepada mahasiswa Spisa Sofa Manjaya ini ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bertatap muka di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah ini. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kepada keluarganya, sahabatnya dan para umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk pertemuan kali ini kita akan meneruskan pertemuan sebelumnya ya, yang kemarin tentang membahas tentang tasawuf ya. Kita lebih detail seperti halnya mata kuliah sekarang adalah tasawuf Nusantara ya. Kemarin kita bahas tentang apa itu tasawuf, apa itu tarekat ya. Sekilas ya, bahwa tasawuf itu adalah ajaran spiritual dalam Islam yang tujuan untuk mensucikan jiwa dan memperbaiki akhlak dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai upaya lahir dan batin. Ya. Jadi berasal dari bahasa Arab juga ya, yang kemarin kita bahas juga tentang apa? Mengartikan dengan suf, artinya bulu domba yang melambangkan kesederhanaan ya. Kemudian ada juga yang menghubungkan dengan kata sufa, serambi masjid ya, yang merujuk pada tempat tinggal para sahabat Nabi yang zuhud ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini kenapa kita bahas tentang thariqah itu kan artinya jalan ya teman-teman semuanya. Dan di buku ini, buku Tasawuf Nusantara karya Dr. Hajjah Sri Mulyadi ini menjelaskan tentang bagaimana tasawuf itu masuk ke Nusantara. Ya. Di sini dijelaskan di halaman awal bahwa tasawuf ini di Indonesia itu banyak, ada yang di Pulau Sumatera, ada yang di Pulau Jawa dan lain-lainnya. Di Pulau Sumatera itu ada Hamzah Mansuri, kemudian ada Syamsuddin Al-Sumantrani, kemudian ada Abdul Al-Somad Al-Palibani, kemudian ada Ismail Al-Minangkawawi, kemudian Abdul Wahab Rokan dan lain-lainnya. Di Kalimantan ada Muhammad Nafis Al-Banjari, kemudian ada Syekh Ahmad Khatib Sambas, kemudian Daud Al-Fatani, dan satu-satunya tokoh yang dibahas di sini dari Patani di wilayah Thailand sekarang ya. Kemudian dengan pertimbangan yang erat sekali, di Indonesia juga selanjutnya perbahasan tentang tokoh utama di Pulau Jawa, yakni ada Syekh Abdul Karim dari Banten, kemudian Kiai Haji Syahibul Wafa Tajul Arifin dari Tasikmalaya yang dikenal dengan Abah Anom ya. Kemudian ada juga Syekh Muslih Ibnu Abdul Rahman ya, kemudian dari Meragen sebagai wakil Jawa Tengah, kemudian ada Kiai Haji Romli Tamim ya dari Rejoso ya, Rejoso Jombang melalui Jawa Timur. Sementara itu di Indonesia Timur tokoh yang dibahas adalah Syekh Yusuf Al-Makassari ya. Jadi kita bahas itu. Dan sekarang juga
adanya Jatman jamnya Thariqah Muktabaroh ya. Jadi ada namanya Thariqah Muktabaroh ya. Tarekat itu kan jalan spiritual dalam Islam yang diakui dan dianggap oleh syah oleh kalau yang bahas tentang Thariqah tentunya kalau ormas di Indonesia Nahdlatul Ulama kan seperti itu ya. Jadi Thariqah Muktabaroh itu terdapat lebih dari 40 Thariqah ya. Ada yang tadi saya bahas sebagai contoh, ada yang paling populer ada Thariqah Naqsabandiyah, Qadiriyah, kemudian ada TKN, ada Sajidiyah, Tijaniyah, Satariyah ya seperti itu. Pikir banyak Thariqah di Nusantara ini ya. Maka didirikanlah tahun 1979 ini kemudian Jatma atau Jamiah At-Tahqiq Thariqah Al-Muktabaroh An-Nahdliyah didirikan pada tahun 1979 sebagai badan otonom di bawah badan otonom NU ya. Ini adalah menurut Thariqah yang termasuk Kiai Haji Muslim Abdul Rahman dari Merauke, kemudian Kiai Haji Nawawi dari Purworejo, kemudian Kiai Haji Masrur Haq dari Merauke ya. Awalnya organisasi ini adalah Jatma ya, namun kemudian menggunakan Al-Nahdliyah setelah diterapkan menjadi badan otonom NU ya seperti itu. Jadi karena ada beberapa Thariqah yang katakanlah bukan sekedar zikir saja, yang ternyata ada juga yang apa ya namanya itu mungkin ada beberapa yang di TikTok, Instagram apa itu yang sambil nari-nari apa bukan. Nah makanya sekarang ketika ada yang kayak seperti Thariqah harus masuk Jatman dulu. Yang kalian tahu di Jatman ini yang terkenal ya. Habib Lutfi. Ya betul. Benar, Habib Lutfi itu yang dikenal sebagai penjaga Islam ketua umum di Jatman ini ya. Dan beliau juga terkenal sebagai musyrik dari Thariqah Sajidiyah seperti itu ya. Nah kalau sekarang kemarin yang baru ya, Jatman yang baru adalah Kiai Haji Ahmad Rulani ya sebagai Rais Islam dan Kiai Haji Adi Masyhur Musa sebagai Mudir Am untuk periode 2024-2029. Mereka dipilih dalam kongres ke-13 Jatman yang diselenggarakan di Asrama Haji Dono Hudan ya, Boyolali. Jadi di Indonesia ini terdapat lebih dari 40 Thariqah ya. Jadi Thariqah ini dianggap Muktabaroh karena berpegang pada syariat Islam yang tidak menyimpang di Al-Quran dan juga Al-Hadis ya. Beberapa contoh Thariqah yang populer adalah tadi yang Naqsabandiyah, Qadiriyah, Sajidiyah, Tijaniyah, Satariyah ya. Thariqah Muktabaroh ini diakui keabsahannya karena berdasarkan pada syariat Islam dan tidak menyimpang dari ajaran Al-Quran ya. Gitu. Kalau jumlahnya itu bisa dilihat ya, ada sekitar 45 lebih ya. 45 ini Thariqah di antaranya diakui sebagai Thariqah Muktabaroh ya. Jatman ini adalah organisasi yang menaungi pengamal Thariqah Muktabaroh di Indonesia. Penyebarannya Indonesia memiliki sejarah panjang dalam penyebaran Thariqah dengan berbagai Thariqah dibawa oleh ulama sebagai negara dari timur. Nah, kalau di buku ini kita mulai di halaman 75. Itu tasawuf Nusantara yang akan kita bahas adalah di abad 16 hingga abad ke-19 dan juga abad ke-20. Ya, sebagai kita lihat ya dari jadi yang kita bahas itu di daerah tadi ya, daerah Sumatera. Jadi yang paling terkenal adalah Hamzah Mansuri ya. Jadi tasawuf Nusantara abad ke-16 hingga abad ke-19 dan 21 ini yang pertama adalah Hamzah Mansuri. Jadi beliau ini berasal dari Barus ya. Dari kemunculannya dikenal pada masa kekuasaan Sultan Alauddin ya. Abad ke-16 tahun 1958 sampai 1604 ya. Dia juga terkadang disebut sejaman dengan Samsudin Al-Mansuri. Al-Mansuri ini adalah ahli tasawuf yang suka membara. Dalam pembaraan itu dia mempelajari dan mengajarkan paham-paham tasawufnya gitu kan. Jadi Hamzah Mansuri dalam pembaraannya telah menjelajahi Timur Tengah, Syam, Malaya dan beberapa pulau di Indonesia. Karya tulisnya dibuat dalam beberapa bahasa seperti dalam bahasa Arab, Persia, dan Melayu. Dalam literatur Barat, Hamzah dikenal sebagai sosok yang mampu
menyesuaikan syair dan pantun untuk mengungkapkan diskun yang erotis dan syair-syair Persia. Beberapa tulisannya antara lain syair laut, kemudian ada syair burung keringan, kemudian ada syair dagang, ya, kemudian ada syair Jawi, ada Asror Al-Arifin, ya, kemudian dan lain-lainnya. Ajaran Hamzah Al-Ansari ini dalam biasa sebagai berikut. Ada wujud, ya. Menurutnya yang disebut dengan wujud hanyalah satu. Walaupun kelihatannya banyak, wujud yang satu itu berkulit dan bersih, atau ada yang mazhar, ya, kenyataan lahir, dan ada yang batin, seperti itu. Kemudian Allah, ya, Hamzah Al-Ansari, Allah adalah zat yang mutlak dan qadim. Sebab pertama dan pencipta alam semesta menurutnya adalah Asror Al-Arifin, disebutkan ketika bumi dan langit belum ada, surga dan neraka belum ada, ya, alam sekalian belum ada. Apa yang pertama? Yang pertama adalah zat yang ada pada dirinya sendiri, tiada sifat dan tiada nama, itulah yang pertama. Kemudian penciptaannya, menurutnya sebenarnya hakikat dari zat Allah adalah mutlak, ya, dan ta'ayun, dapat ditentukan, dilukiskan, ya. Kemudian ada kemudian juga bahasa manusia, walaupun manusia sebagai tingkat terakhir dari penjelmaan, akan tetapi manusia adalah tingkat yang paling penting, ya, dan merupakan penjelmaan yang paling penuh dan sempurna. Dia adalah aliran pencecahan langsung dari zat yang mutlak. Hal ini menunjukkan adanya semacam kesatuan antara Allah dan manusia. Kemudian ada perpasan, ya, yang sebenarnya perpasan manusia sebagai makhluk penjelmaan yang sempurna, ya, dan berpotensi untuk menjadi insan hamil. Namun karena lalainya, maka pandangannya kabur dan tiada sadar bahwa seluruh alam semesta ini adalah palsu dan bayangan, ya. Jadi Hamzah Al-Ansari ini dikenal sebagai pendapat nomor dari ajaran Ibnu Al-Arabi, ya, dan Abdul Al-Farid Al-Jibi, ya. Nama beliau di Nusantara, terutama di kalangan ulama sarjana penelitian keislaman, tak asing lagi. Hampir semua penulis sejarah Islam mencatat bahwa Syekh Hamzah Al-Ansari ini, menurutnya Syekh Syamsuddin Al-Ghazali adalah termasuk tokoh sufi yang paham dengan Al-Faraz, gitu kan. Jadi seperti itu. Ini banyak sekali, ya, orang-orang yang dari Syekh Hamzah Al-Ansari ini ada, ya, seperti Asror Al-Arifin, ya, Bayani, ya, kemudian ada Al-Muntadi, kemudian ada Al-Ikin, ya, dan lain-lain. Ini banyak sekali. Nah, ini juga ada penelitian beliau juga, ya. Jadi teman-teman juga bisa sekarang kalau misalkan masih kan baru pertemuan awal-awal ini, kalau saya rasa ini juga bisa mendapatkan buku ini, ya. Ada yang sudah punya, ada ya, ada ya yang sudah punya, ya. Nah, nanti bisa dibaca-baca di rumah, insya Allah. Kalau dibuka-buka juga, insya Allah ini sangat bermanfaat sekali, ya. Kemudian ada Syamsuddin Al-Sumatrani, ya. Nah, Sumatrani, ya. Beliau adalah seorang keturunan ulama, yaitu bernama Abdullah As-Sumatrani, dan mendapat pendidikan kesufian dari Syekh Hamzah Al-Ansari, ya. Diceritakan bahwa Syekh Syamsuddin pernah memangku jabatan Perdana Menteri di Kerajaan Aceh. Syekh Ahmad Somad menyebut beliau dengan nama Al-Arif bila Syekh Syamsuddin Ibnu Abdullah Al-Sumatrani, ya. Syamsuddin Al-Sumatrani juga dikenal dengan nama Syamsuddin Askai. Diriwayatkan hidup pada tahun 1575 sampai 1630, ya, seperti itu. Nah, ini banyak, ya. Kemudian karya-karyanya juga banyak, ya. Ada Jawhar Al-Khair, banyak, ya, di sini. Pokok ajarannya apa? Tentang Allah, ya, kemudian tentang penciptaan, tentang manusia, itu juga sama, ya, seperti Hamzah Al-Ansari, ya, seperti itu. Nah, dan sebenarnya banyak, ya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa di tokoh-tokoh di Nusantara ini, ya, tadi sudah saya sebutkan bahwa di Sumatera ini tadi ada Hamzah Al-Ansari, ada Syamsuddin Al-Sumatrani, kemudian Nuruddin Al-Ramiri, ya, dan Abdul Somad
Al-Balikani, Ismail Al-Nawawi, kemudian ada Abu Bakar Rokan ya, di Kalimantan juga ada dari saya sebutkan di awal ya. Nah, karena kita sekarang sudah ada di Pulau Jawa, nah di Pulau Jawa ini ada beberapa, apalagi kita di Tasikmalaya ya, yang dikenal itu siapa? Al-Anam ya, Syekh Syekh Haji Saiful Arifin Al-Anam ya, pengembangan pondok pesantren Supriawaya ya. Di sini juga ada ya di Jawa Timur ya, Jawa Timur ya, dan lain-lainnya. Kita coba untuk ke Haji Saiful Arifin ya. Oke, jadi di sini juga sudah terlihat ya, sekarang sudah ada jadwal juga. Jadi teman-teman yang mau mesin toriko, ya silakan. Misalkan, Kang boleh nggak sih kalau misalkan saya tidak bertoriko gitu, atau bagaimana untuk ya? Ya, jadi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan disebutnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Kita kalau secara fikih Syafi'i ya, secara fikih Syafi'i, secara akidah itu Asy'ari ya, secara tasawuf itu Ghazali. Nah ini seperti apa yang dikatakan oleh Abi Ja'far ya, bahwa ciri khas Thariqah Aliyah. Cuman kalau TIE, misalnya Sia atau Sakarya atau Tijaniyah ya, kalau Tijaniyah itu di banyaknya di daerah Garut ya, kemudian ada yang Sakarya ya di kemudian Tinggi ya, wilayah Sia di kemudian itu ketika masuk koridor itu ya ada yang namanya takim lah yang dibawakan oleh mursyid guru besarnya gitu kan. Jadi ketika teman-teman masuk koridor, alangkah bagusnya itu ada guru. Soalnya kalau misalkan kita tidak ada guru, takutnya pusing. Yang belajar tasawuf tidak ada guru pusing gitu ya. Nanti disirin kan sampai terdekat. Kalau sebisa mungkin ada gurunya. Jadi ketika kalian mau belajar tasawuf ya masuklah ke toriko. Apakah setiap orang misalkan tidak masuk toriko bisa bertasawuf ya bertasawuf? Tapi kalau misalkan mau lebih dalam lagi supaya tidak pusing, alangkah bagusnya itu toriko yang masuk ke zaman. Jadi udah jelas guru besarnya siapa. Misalkan tadi ya, misalkan ke Habibie langsung ke beliau karena beliau itu musimnya toriko Tajili ya, maka kalian bisa berguru ke beliau ya. Jadi harus ada gurunya kalau mau lebih dalami tentang tasawuf ya. Kalau misalkan mau mendalami tentang tasawuf, karena kalau misalkan kita tidak mendalaminya bisi lempar, bisi dia gitu. Kalau tidak ada gurunya ya, nah bisi semakin gitu ya, sebenarnya semakin seperti ya. Jadi itu. Nah sama seperti halnya kalau yang kita lihat dari Supriawaya itu memang ditulis ya PGN ya, bahwa salah satunya juga sepuh ya, kemudian dilanjutkan oleh bangsa ya. Jadi dari Al-Balikani ini sebenarnya mengapa itu utama itu ada sepuh dan terus beliau ya itu dirinya ya kayak Haji Ahmad Saiful Bapak Haji Arifin. Nah kebetulan juga alhamdulillah itu juga termasuk dalam konsepnya juga ya, alhamdulillah tetap. Jadi setidaknya ya sedikit pendidikan dan kebetulan juga saya pernah sekolah di sana ya, jadi alhamdulillah berdoa ya. Jadi apa sebut menjelaskan ajaran ini melalui ceramah beliau di masjid pertama. Jadi PK ini menggabungkan antara Toriko, Qadiriyah dan juga Naqsabandi. Paling menjadi menerima kepada nah betul, saya Abdul Qadir ada lagi ya. Jadi perlu dikatakan bahwa Toriko dari ada Toriko yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, dan ini biasanya pendiri dari Toriko ini biasanya itu zikirnya cepat ya. Nah kemudian ada namanya Toriko Naqsabandi ya. Nah pendiri Toriko Naqsabandi ini adalah Syekh Muhammad Baudin Naqsabandi. Jadi kalau teman-teman mau bikin toriko itu di antara di belakang itu nama ya. Sekarang siapa di sini? Anwar ya, Al-Anwari. Ada
benar ya. Isi diri dan sebesar gitu kan seperti itu ya. Nah, atau caranya kalau di sini harus asik ya, asyikiah gitu kan coba itu sekarang ya. Jadi teman-teman ada ya kalau strategi ini digabungkan antara masa dan dia yang sekiranya itu zikir shift ya atau yang pelan dan juga yang cepat yang kembalian seperti itu ya. Jadi zaman ajaran ini mulai ditulis kemudian dicetak dalam kitab judul kitab surut ya. Surut ya menurut tujuan dari kitabnya adalah untuk menyamai kepada muridnya tentang teori dan praktik saja ajaran ya untuk mencapai kemenangan dalam kehidupan di dunia dan kebahagiaan nanti di akhirat. Jadi gelar ini adalah dari bahasa Sunda yang berarti Bapak Kiai Muda yang mengatakan kepada beliau ketika masih muda. Beliau lahir pada 1 Januari 1919 di Surabaya, Jawa Barat. Tetapi dari atas sepuh ibunya bernama Hajah Jutriyah ya. Menurut saudara perempuan beliau, Ida punya nama lain yaitu Mumun Zakamuri ya atau Haji Shokim ya. Bagaimana dia dituliskan dalam tulisannya tentang biografi ayahanda Abah Sepuh. Abah Hanom masuk sekolah dasar di Belanda, di Ciamis ya. Jadi ada di Ciamis ada sekolah dasar Belanda ya antara tahun 1923 sampai 1929. Dia meneruskan ke sekolah menengah di Ciawi ya pada tahun 1929 sampai 1931 dan pada usia 18 tahun dia sudah menjadi wakil ayahnya untuk membayar mereka yang masuk PTN. Kemudian Pak Hanum belajar di berbagai ilmu Islam seperti di pesantren Jawa Barat di Kadiang ya, di Bentur, di Jawa dan lain-lainnya banyak ya di sini. Lalu pesantren Ciregas ya di Melati, Kabupaten Sukabumi. Tempat dia belajar di Hikmah dan Kalikop. Dan sini dari Bismillah Bapak juga melakukan lagi ritual ya Allah di bawah bimbingan ayah dan istri ya. Anak-anak juga sering mengunjungi atau berziarah ke makam Rawali ya pada waktu belajar di pesantren Kaliwungu ya Kendal Batang. Kemudian dia pergi ke Bantaran ditemani pakarnya Haji Ahmad ya dan wakil atas dari Haji Fakih dari Praga Majalengka ya. Kemudian Pak menikah dengan ibu ya Bu Ruyana ya pada tahun 1938 pada usia 20 tahun ya. Jadi biografinya luar biasa ya di jadi pandangan Abah terhadap peran mereka di masyarakat tadi ya. Jadi Abah punya pendapat yang sangat definitif tentang peran sosial tasawuf. Beliau jadi bahwa orientalis yang menyelenggarakan riset tentang sufisme untuk mencari kekurangan dan observasi mereka seraya berargumentasi bahwa tasawuf adalah bidang kajian yang sulit dan tidak dapat disentuh oleh mereka yang tidak sepenuhnya mengenal Islam. Beberapa aspek dari tasawuf misalnya pengetahuan dan latihan spiritual ya Allah menjelaskan suatu keikutsertaan jiwa dan dan perasaan keagamaan dalam hal ini menjadi seorang muslim. Menurut Abah Hanom, para sarjana tersebut tidak percaya karena keberadaan Islam dengan mudah menyelesaikan dalam jadi luar biasa sekali ya kalau kita bisa menjalani ya. Oke, sebelum kita survei karya tulis Abah Hanom ya tentang karya-karya beliau, barangkali ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Izin bertanya Pak, Gimana? apakah banyaknya thariqah atau berbeda-bedanya thariqah itu menganut pemahaman tasawuf yang sama? Oke, terima kasih banyak ya kepada Nur Rahman ya. Tadi banyaknya thariqah apakah mempunyai pemahaman tasawuf yang sama ya. Jadi secara umum ya banyak thariqah memiliki pemahaman tasawuf yang sama dalam tujuan utamanya. Kalau tujuan utamanya yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencapai kesucian jiwa atau kita sebut dengan kata kesucian bernafs dan merasakan kehadiran Allah ya. Tasawuf adalah inti ajaran spiritual, sedangkan thariqah adalah jalan yang cukup untuk mencapai tujuan dari tasawuf itu sendiri ya. Namun meskipun memiliki tujuan yang sama, ada perbedaan dalam metode amalan dan penekanan di antara sebagai thariqah. Perbedaan ini meliputi dari zikirnya, wiridnya ya. Setiap thariqah mungkin memiliki zikir pengulangan nama Allah atau kalimat thayyibah ya.
dan bikin bacaan doa atau amal hukum yang khas baik dari segi lafal, jumlah maupun tata cara pelaksanaannya, gitu kan. Kemudian ada selisih guru, ya, meskipun misalkan tadi ya oleh Muawiyah tasawufnya Abu Ghazali, kemudian dari yang lain tasawufnya apa, dengan toriko yang lain apa, dan seperti misalkan atau dan dia apa tadi Abdul Qadir Al-Jailani seperti itu ya. Jadi ada sila-sila guru atau sanad yang berbeda juga ya. Oke, kalau tetap pada intinya maka secara umum sama, kan? Hanya tujuan Allah nanti yang Islam misalnya katakan kalau misalkan kita ada jalur-jalur tertentu yang apakah mau jalur apa, jalur misalkan tol atau misalkan jalur biasa, tujuannya sama. Itu. Oke, terima kasih banyak kepada Nah, setelah kita menjelaskan tentang amal ini, ada kitab Miftahul Fuhul adalah risalah pertama tentang teori dan amalan TDM. Apa PKI ini dibuat dalam periode beberapa tahun, mungkin terdiri dari dua bagian karena ada bagian yang pertama dan ada bagian yang kedua. Jadi sebagian-bagiannya dalam bahasa Arab kita harus dulu telah diterjemahkan, ya. Seluruhnya atau bagian itu adalah bahasa lain Indonesia, Inggris maupun yang terbaik untuk diketahui sebagai TDM adalah dalam versi bahasa Indonesia, ya. Jadi seperti itu ya, ini banyak faktor ya, kita di sini dan sumber-sumber ya, sumber dari Miftahul Fuhul ini sumber pertama ya, Miftahul Fuhul ada beberapa surah dan ayat Al-Quran, ayat-ayat yang disebut, tetapi ya yang lain tidak, yang hanya sama pada dikatakan kecuali hadis. Dan pada kali-kali dan sajian yang lain Al-Fuhul mereferensikan beberapa karya besar dan utama di literatur Islam ya. Ini bisa teman-teman dilihat sendiri ya, bahwa alhamdulillah ya, kita mulai juga ada yang terkenal juga ya, itu bagian kemudian ada Fuhul Al-Jumlah ya, sama ya, sebuah aspek ini metode CGN ya, sebagai yang dilakukan di pesantren Surya dijelaskan di dalam kitab Fuhul Al-Jumlah ya, sebuah karya Arab Indonesia yang ditulis oleh Al-Anam. Strukturnya mengikuti topik wiridan pertama dan silsilah TGN ya. Kemudian ada wiridannya sama, wiridan juga ada zikir yang dilakukan setelah sholat wajib dengan waktu ya. Sebuah kata yang diperoleh dari segala syarat yang terakhir ya. Wiridan dilakukan secara individu atau secara berjamaah ya. Biasanya kalau di ini 165 ya, seperti itu ya. Nah, kemudian ada pertama dalam seminggu kali secara bersama-sama atau secara individu ya di pesantren Surya. Kemudian Al-Khalaq Al-Karimah ya, kemudian judul artinya jadi Al-Khalaq Al-Karimah ya. Kemudian sekali ini terdiri dari sebuah undang-undang mukadimah ya, satu bab pendek singkat yang sudah menjelaskan bahwa mengatakan bahwa walaupun ini singkat tapi jelas dan sederhana ya. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini sebenarnya banyak sekali ya. Kemudian kali ini ada ibadah dengan metode pembinaan korban penyalahgunaan narkotika dan penakalan remaja yang disebut dengan inabah. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan menakal ya dan menggunakan narkoba itu bisa masuk inabah ya, atau disuruh ya. Nah, dan ada juga metode terapis fisik ya, terapis fisik yang ada yang dikenal di pesantren Surya ini. Yang metode yang praktik ya, yaitu terapis sertifikat inabah, terapi inabah yang diklaim oleh TGN ini sebagai salah satu terapi solusi inabah. Kembali lagi dari